Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 program studi pendidikan ekonomi kelas A yang beranggotakan 1. Kami Dianita, 2. Firman Saputra, 3. Nabila Azahra, 4. Rafli Ramli, dan yang kelima Veranita Sitio. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai perkembangan emosi anak untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis emotion dari émouvoir berarti kegembiraan, dan dari bahasa Latin emovere dari movere yang artinya bergerak. Kata emosi menurut Daniel Goleman adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak anarkis. Biasanya, emosi disebabkan oleh rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Emosi individu dapat terus berkembang setiap fase pertumbuhan manusia. Perasaan emosi dapat dimiliki semua individu dengan sebab-sebab dan karakteristik yang berbeda. Pada dasarnya, emosi memiliki beberapa bentuk seperti yang diungkapkan Daniel Goleman, mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi antara lain. 1. Amarah. Di dalamnya meliputi beringas, mengamuk, benci, marah besar, tersinggung, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung. 2. Bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian patologis. 3. Kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. 4. Rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, fobia. 5. Kenikmatan. Di dalamnya meliputi bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. 1. Usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. 2. Perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. 3. Pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pola-pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. 4. Lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak atau ketat dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi seseorang. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. 5. Jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Tahap-tahap perkembangan emosi. Yang pertama yaitu perkembangan emosi anak usia 1-5 tahun. Jika melihat grafik perkembangan anak Danver 2, terlihat bahwa perkembangan emosi dan sosial anak usia 24 bulan atau 2 tahun idealnya adalah sudah bisa menyikat gigi dengan bantuan orang lain, mencuci tangan dan mengeringkannya sendiri. Rasa penasaran anak juga akan meningkat cukup tajam di usia 2 tahun.
Sebagian besar anak mungkin akan menghabiskan waktunya untuk mencoba memahami sejauh mana kemampuan sosial dan lingkungannya. Pendampingan orang tua sangat penting dalam fase ini. Usia 3 tahun adalah masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya. Di rentang usia 4-5 tahun, anak sudah lebih mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan emosi anak usia 6-9 tahun. Memasuki perkembangan usia 6 tahun, anak sudah lebih paham mengenai emosi dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini membuat anak mengerti bahwa ia tidak boleh mengatakan sesuatu hal yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Tiba di usia 7 tahun, anak membutuhkan ruang untuk berkembang dan merasa nyaman. Hanya saja, karena anak sudah paham akan dirinya sendiri, dia akan sering mengkritik dirinya saat melakukan hal yang tidak seharusnya. Menginjak usia 8 tahun, anak sudah mampu mengelola emosi yang lebih kompleks. Ia sudah mampu untuk belajar mengelola pikiran dan emosinya demi menjaga perasaan seseorang. Saat anak berusia 9 tahun, menunjukkan sudah cukup banyak hal yang berubah dari dirinya. Biasanya terlihat dari kemampuan anak dalam menangani konflik yang terjadi baik pada diri sendiri maupun orang lain yang ia temui. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi anak usia 10-15 tahun. Pada usia 10-15 tahun, anak mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik karena memasuki masa pubertas. Emosi anak pada masa pubertas lebih sering atau mood swing dan rasa tidak percaya diri. Pada usia tersebut juga anak berada dalam masa transisi menjadi seorang remaja. Mereka sudah bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Selain itu, mereka juga mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah, mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal, dan menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan berbeda. Menurut Asrori, secara garis besar, masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pra-remaja, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. 1. Periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsang-rangsang dari luar. Responnya biasanya berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-meledak. 2. Periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat kelamin. Karena perubahan alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga tidak jarang pula merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sendiri sehingga muncul dalam reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. 3. Periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja, karena tuntutan peningkatan tanggung jawab yang tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang seringkali juga menunjukkan adanya kontradiksi dengan nilai-nilai moral yang mereka ketahui, maka tidak jarang juga remaja mulai meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruk. Akibatnya, remaja seringkali ingin membantu nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, baik dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. 4. Periode remaja akhir. Selama periode ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin bagus dan lancar karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali dan emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah dan hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan serta keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana meskipun belum bias secara penuh.
Mereka juga mulai memilih cara-cara hidup yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami juga meminta maaf jika masih terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.